kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Ampuni kami yang selalu menyakiti Engkau Tuhan Yesus. Bahwa kami semakin hari semakin sadar akan hal itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih berkati teman-teman yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kasih karuniamu, berkat anugerahmu selalu melimpah atas kami semua Tuhan. Berkati juga teman-teman yang belum bisa hadir Tuhan Yesus. Dan kasih-Mu juga menyertai mereka Tuhan. Membimbing mereka bahwa ke jalan yang penuh Engkau sertai Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ya, Silakan terima itu. kasih. Mari kita mengingat akan segala kebaikan Tuhan yang senantiasa dilimpahkan kepada kita, sehingga kita boleh selalu bersyukur kepada Tuhan sebab segala kebaikan dan kasih-Nya yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Dan biarlah pada pagi ini kita akan mengingat akan segala kebaikan Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Kau sangat baik atas hidup kami. Selalu ingat segala kebaikan di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang kepadaku, tak pernah kau tinggalkan. Selalu kau ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkan. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Segala yang pernah telah kau sediakan, sungguh besarlah kasih setia. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkan. Selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Segala yang pernah telah kau sediakan, besarlah kasih setia. Kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang telah kau sediakan, sungguh besarlah kasih setia. Sungguh besarlah kasih setia. Sungguh
besarlah kasih kami bersyukur buat segala kebaikan. Kau sungguh sangat baik atas hidup. Mari kita puji Dia, kita bersukacita bagi nama Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam puji-puji Allah kita. Oh, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut untuk memuji-puji Allah kita. Oh, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta kamu, Yesus cinta saya, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam untuk memuji-puji Allah kita. Oh, yang merasakan melihatnya dan menjadi takut. Lalu percaya kepada Tuhan. Cinta sayang, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Cinta sayang, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus ai đi, Chúa Giêsu ai ta, Chúa Giêsu ai vô,
Sajing ikos Aini Su aita Su aiku Sajing ikos Aini Su aita Su aiku Sajing ikos Aini Su aita Su aiku Sajing ikos Sajing ikos Sajing ikos Terima kasih Tuhan buat pagi yang luar biasa ini. Kami boleh memuji nyembah Tuhan, boleh bersuka cita melalui pujian dan ucapan syukur kami. Dan pada pagi ini kami tidak bersama-sama belajar mendengarkan bagian dari firman-Mu. Roh Kudus memberikan pencerahan, memberikan pengurapan pada kami semua sehingga kami boleh mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu pada pagi ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau urapi kami semuanya, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Titus untuk puji-pujiannya. Sekarang mari kita buka hati dan pikiran kita untuk menerima, mendengar, menerima dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita yang akan disampaikan oleh Pak Daniel. Silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih, Bu Ivo. Terima kasih, Pak Titus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Ialah kami menyanyikan nyanyian baru untukmu Tuhan, yang keluar dari lubuk hati kami dengan penuh dengan kerinduan akan Engkau Tuhan. Ialah itu menjadi harapan baru bagi kami dalam keadaan apapun Tuhan. Keadaan kami yakin dan percaya lewat puji-pujian yang kami persembahkan untuk Engkau, itu mendatangkan hadirat-Mu, karena Tuhan bersemayam di atas pujian umat-Nya. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapan-Mu turun atas kami, bahkan atas hamba yang tidak ada artinya ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, Shalom. Orang-orang yang terbahagia di dunia, itu saya, itu kamu, itu kita semua. New mindset, new habit, new station. Yes, 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 yes. Haleluya. Pada pagi hari ini kita akan melihat Mazmur pasal yang ke-33 ayat 1 sampai selesai. Nantinya kita akan baca beberapa ayat. Kita melihat di ayat yang pertama dikatakan bersorak-sorak bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Yang kedua dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Kita lihat ini ungkapan dari Raja Daud, di mana Raja Daud ini terkenal adalah sebagai seorang penyair juga. Ia menulis berbagai syair-syair mazmur yang ditujukan kepada Tuhan maupun kepada umat Israel maupun kepada uh, para Lewi, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan gubahan mazmur ini, saudara lihat bahwa ini adalah satu ungkapan daripada Raja Daud yang penuh dengan kerinduan. Dari Daud itu mengerti betul posisinya sebagai umat, sebagai manusia biasa. Tetapi dia mengerti juga bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Makanya sampai dia menyanyikan pujian kepada Tuhan sedemikian rupa. Dengan caranya, dengan hikmat Tuhan, dengan syair-syair yang dia ciptakan sendiri. Maka saudara lihat sejarah daripada Daud ini, meskipun dia raja, dia menciptakan berbagai alat musik. Itu sejarahnya. Jadi kita tahu bahwa ternyata bukan hanya sekedar dia memainkan musik, dia bukan hanya sekedar uh, pandai menulis puisi atau syair, tetapi dia juga pencipta daripada alat-alat musik. Contoh kecapi, gambus, dan lain sebagainya. Jadi yang luar biasa.
Jadi yang pertama kali dilantunkan Daud adalah memuji Tuhan. Nah, ini menjadi satu ciri khas dari umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan, bahwa harusnya kita suka memuji Tuhan. Orang yang suka memuji Tuhan itu pasti bisa bersyukur. Tetapi orang yang bersyukur belum tentu bisa memuji Tuhan. Karena bersyukur mendapatkan hadiah, mendapatkan ini dan itu, mendapatkan sesuatu yang luar biasa, nah, baru bisa bersyukur. Tetapi orang yang senantiasa memuji-muji Tuhan, sudah pasti dia bisa bersyukur. Nah, pada pagi hari ini saya ingin ketengahkan satu judul yang agak unik, yaitu judulnya adalah paket bahagia. Apa itu paket bahagia? Ini yang dilantunkan oleh Raja Daud. Pertama, memuji Tuhan. Jadi, memuji Tuhan adalah satu ekspresi kita bersyukur. Memuji Tuhan adalah satu bagian dari kehidupan orang percaya. Dimanapun kita ada, kita harus tetap memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu baik. Karena Tuhan itu luar biasa. Di mana waktu kita pandemi, kita mengalami sesuatu hal yang di luar dugaan, tetapi kita lolos dari pandemi. Kenapa? Karena kebaikan Tuhan. Karena ada Tuhan. Jadi wujudkan ekspresi kita masing-masing untuk bernyanyi bagi Tuhan. Bahwasanya Tuhan itu baik. Apa yang dinyanyikan oleh Pak Titus tadi? Membawa nyanyian baru di hadapan Tuhan untuk Allah kita. Ini yang luar biasa. Jadi Daud itu suka memuji Tuhan. Apakah Daud tidak ada masalah? Wow, banyak masalah. Lebih banyak masalah Daud daripada kita. Tetapi dia mengesampingkan itu semuanya. Dia fokus, dia rindu, dia bernyanyi bermasmur kepada Tuhan. Dia dikelilingi musuh yang akan menjatuhkan dia. Bahkan Absalom, anaknya sendiri, akan mengkudeta dia sebagai raja. Tetapi dia bersyukur, dia bernyanyi bagi Tuhan. Dia berdoa bagi Tuhan. Dia tetap bermasmur bagi Tuhan. Oh, ini yang luar biasa. Apakah ini juga mewakili kehidupan saudara dan saya? Waktu saudara dikelilingi dengan masalah, problem yang silih berganti, apakah saudara tetap bernyanyi? Nah, ini yang diteladani ya. Kita harus meneladani seorang Raja Daud. Apapun yang terjadi, yuk kita bernyanyi, kita bermakmur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Itu yang pertama, kan. Lalu yang kedua dikatakan, mendengar firman Tuhan. Ayat 3, eh, Mazmur 33 ayat 4. Dikatakan seperti ini. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Jadi sekali lagi, judul perikop pada pagi hari ini adalah paket bahagia. Di luar sana ada paket hemat, ya, paket ekonomi, paket berhadiah, dan paket-paket lainnya. Jadi saudara suruh milih paket mana yang terbaik untuk saudara. Jadi kalau saya melihat tuh, paket hemat, paket ekonomi, paket berhadiah, dan paket-paket lainnya, itu hanya kamuflase, saudara. Itu hanya samaran, hanya luarnya tok gitu, api itu. Tetapi di dalamnya itu akan habis dalam sekejap. Tetapi paket yang ditawarkan oleh Tuhan, yaitu paket bahagia. Wow, ini bukan untuk satu dua hari, saudara. Tetapi ini untuk selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kita. Yaitu pertama tadi saya katakan memuji Tuhan, bersyukur. Yang kedua, mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, berdoa. Yang kedua, mendengar firman Tuhan. Dikatakan ayat yang keempat, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Wow, dahsyat. Jadi kalau saya mencermati firman Tuhan itu mengatakan bahwa segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan melalui firman-Nya itu dengan rasa kesetiaan, saudara. Jadi firman itu tercipta, ya, dia bersabda itu untuk saudara dan saya itu dengan kasih setia Tuhan, dengan kesetiaannya Tuhan. Jadi sampai sekarang pun Tuhan tetap setia. Untuk apa? Memberkati saudara, memberikan kekuatan kepada saudara, memberikan solusi kepada saudara, menyembuhkan saudara yang sakit, bahkan memberikan satu dorongan yang kuat waktu saudara mengalami keletihan, kelesuan. Oh, ini yang luar biasa. Jadi setia, Tuhan itu setia. Apakah kita juga setia kepada Tuhan? Apakah kita juga sering mendengarkan firman Tuhan? Wow, kalau kita sering mendengarkan firman Tuhan, yakin dan percaya, satu saat saudara akan diberikan kekuatan yang luar biasa. Meskipun saudara dikelilingi dengan berbagai persoalan yang sulit seperti Raja Daud.
Tetapi firman Tuhan katakan dia akan senantiasa ada di samping saudara. Nah, kalau dia hadir, hadiratnya hadir, kemahakuasaannya hadir dalam diri saudara, siapa sih lawan kita? Jadi katakan seperti itu. Jadi saya punya satu kesaksian. Ya. Firman itu dahsyat. Sekali lagi saya katakan firman itu dahsyat. Firman itu setia. Pada saat saya waktu masih di gereja lama, gereja Betani di Kota Pari, saya mendengar firman dari atas mimbar. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya pulang tengah malam, waktu itu saya masih perokok beras, sudah. Mungkin satu hari bisa dua pak, ya. Bisa tiga atau empat, ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau nggak ngerokok, kalau pas beol, kalau nggak ngerokok, sambil ngerokok, nggak enak. Habis makan, kalau nggak ngerokok, nggak enak. Segala sesuatu, pokoknya serba rokok. Mau tidur pun, kalau nggak ngerokok dulu, nggak enak. Ada persoalan berat, kalau nggak ngerokok, nggak enak, saudara. Semuanya nggak enak, saudara. Jadi saya bergereja, saya melayani Tuhan, juga ngerokok. Wah ini, tengah malam waktu saya pulang dari gereja, saya duduk di teras depan rumah, suasana angin semilir-semilir di sekeliling saya, antara sekitar jam setengah 10 malam, bintang berkedap-kedap kecil, juga bulan seolah-olah menatap saya, dan saya melihat suasana hening pada malam itu, dan rasanya gak enak kalau dilewatkan dengan tidak dengan sebatang rokok. Wah, saya kebal-kebal ngerokok. Saudara tahu, ada satu apa ya suara audible seperti saya dengar lewat telinga saya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya kaget, saya gemeter. Apa ini? Suaranya siapa? Saya tolong-tolong tengah malam. Gak ada siapa-siapa. Kan tengah malam. Suara itu datang lagi. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Baru saya eling. Loh, perkataan hamba Tuhan tadi sore di gereja Betani. Tak kilang-kilang saudara, saya sadar. Ini rokok ya, saya pegang sini di jari telunjuk saya kilang-kilang. Ini kan rokok ini kan bikinan manusia. Kalau aku nggak ngerokok dalam keadaan punya problem masalah segala sesuatu kan harus dengan rokok. Kalau aku nggak mengandalkan ini, aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa tenang. Loh, berarti aku termasuk orang terkutuk. Karena ini bikinan manusia. Wah, saya sadar tuh. Pada malam hari itu nggak ada orang, nggak ada siapapun. Saya bangkit berdiri, saya katakan saya buang dalam nama Tuhan Yesus, saya injak-injak. Akhirnya saya kembali ke tempat tidur, saya tidur, besok pagi kelimpungan, saudara. Nyari rokok lagi, saudara. Tapi secara nggak sadar, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, seperti itu. Jadi beberapa hari kemudian saya diajak oleh seseorang untuk datang ke Surabaya, dan saya melihat di perjalanan itu ada billboard yang namanya billboard Gudang Garam, itu rokok signature. Itu enaknya setengah mati. Kalau nggak percaya tanya Pak Eko atau Pak siapa atau Pak Yusuf mungkin yang pernah jadi perokok. Itu wah enak itu, saudara. Itu kembali kepengen ngerokok, saudara. Akhirnya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Seminggu, 2 minggu, saya makan permen terus, saudara. Sampai bibir rasanya kayak lumpangan, kayak panas dalam. Gak tahu hubungannya apa, saudara. Jadi, tapi puji Tuhan, sampai sekarang saya bisa melepaskan semua hawa nafsu saya, keinginan saya untuk merokok. Bahkan ada orang di samping saya untuk merokok itu, saya selalu menghindar. Karena apa? Baunya sudah nggak enak. Kalau dulu baunya enak, tapi sekarang baunya nggak enak. Itulah saudara. Jadi firman itu punya kekuatan. Firman itu yang akan melepaskan apa yang menjadi kecanduan saudara. Jadi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu yang Daud sampaikan di Mazmur 33 ayat 4. Lalu yang terakhir, Daud berdoa. Jadi semuanya firman Tuhan, bahkan kita memuji Tuhan itu ditutup dengan Raja Daud berdoa. Dikatakan seperti ini, ayat yang terakhir 22. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Wow.
Nah, siap saudara. Jadi kasih setia Tuhan tetap akan menyertai saudara dan saya. Waktu saudara dalam keadaan terpuruk sekalipun, dan saudara pilih paket bahagia, yakin dan percaya bahwa apa yang saudara pilih itu akan terus menyertai saudara. Bahkan penyertaan Tuhan itu dengan kasih setianya, dia akan menyertai saudara dan saya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Artinya apa saudara? Paket bahagia ini adalah paket yang ditujukan kepada saudara dan saya. Bukan paket hemat, bukan paket ekonomi, bukan paket berhadiah, tetapi paket bahagia. Pilihlah paket bahagia. Yang pertama, apa saudara? Memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, berdoa. Ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kalau saudara memisahkan salah satu aja, saudara akan goncang. Saudara akan tidak bisa menjadi pribadi yang kuat. Tetapi waktu paket ini, lengkap ini, ya, 3 poin ini, memuji Tuhan, mendengar firman, berdoa senantiasa. Yakin dan percaya, saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Saudara akan mengalami yang namanya mujizat. Saudara akan mengalami kasih setia Tuhan terus menerus dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan nantinya cucu cicit saudara pun akan terpelihara. Apa yang dikatakan oleh Mazmur Daud. Saudara tahu, Daud, saya punya satu apa ya, satu uh, apa acuan yang luar biasa untuk Daud, di mana Daud menyanyikan satu pujian di Mazmur 57 ayat 9 dikatakan, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Wow, saudara. Saya ini saya juga suka puisi, saudara. Orang yang apa, suka menulis puisi juga. Dan saya senang sekali dengan syair-syair yang dilatunkan Daud ini. Jadi dia pagi-pagi sekali, saudara. Dia membangunkan fajar melalui apa, saudara? Melalui gambus dan kecapi, melalui permainan musik. Apa yang saudara bisa? Ayo, kita datang kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan nyanyian syukur kepada Tuhan. Yakin dan percaya, waktu kita menyanyikan nyanyian syukur kepada Tuhan, itu artinya saudara sedang mengekspresikan diri saudara, bahwa saudara adalah termasuk orang yang bisa bersyukur. Karena bersyukur itu mendatangkan hadirat Tuhan. Walau di tengah-tengah ketidaknyamanan. Waktu saya mengalami keterpurukan, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya menyanyi kepada Tuhan. Wow, hadirat Tuhan itu datang. Itu pun terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin kehidupan saudara sekarang banyak sekali problem masalah silih berganti. Tetapi yakin dan percaya, pilih paket bahagia. Memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdoa. Wow, saudara akan mengalami Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Ini yang saya bagikan kepada saudara, supaya saudara semakin hari semakin kuat. Pilih paket bahagia. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Ini paket bahagianya anu Pak, spesial Pak ya. Pakai Iya, telur spesial. diberkati ya. Pilih paket bahagia plus telur. Ya, Amin. spesialnya. Jadi memuji, Mendengar firman, berdoa, mendengarkan firman, dan berdoa. diberkati berkelimpahan. Bisa. Itu kalau masih apa beban pikiran, beban tanggungan banyak, tetapi tetap pilih paket bahagia. Terima kasih Pak Daniel. Biarlah firman yang disampaikan bisa didengarkan, direnungkan, dan dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara. Untuk saya bisa minta tolong Pak Gining bisa berdoa bagi bangsa dan negara. Bisa, mari Bapak Ibu kita semua berdoa untuk bagi bangsa dan negara kita. Bapa di dalam surga, kami saat ini sepakat datang kepadamu memohon pencerahanmu untuk besok pagi ada pilkada serentak di seluruh Indonesia Tuhan. Engkau yang memberkati acara berjalannya pilkada ini boleh mulus, tidak terjadi perselisihan atau gangguan apapun ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berikan presiden dan wakil presiden yang takut akan Tuhan untuk masa depan bangsa Indonesia ini boleh
makmur dan jaya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Edwin. Sama. Saya persilakan tugasnya.
halo, halo, halo. Yang Pak Selamat pagi Kimin. semuanya. Sensus. Selamat pagi Pak Yusuf. Sampai di mana ini? Sampai di Kalimantan, Pak Daniel. Ya. Oh, Luar biasa hari ini. put Makasih, Pak. kamera ikut. Doanya Pak Gemen sudah sembuh, Pak Gemen sudah Puji kuat. Tuhan, Pak Puji Dimin Tuhan. sudah sehat. Ya. Haleluya. Selamat pagi Bu Ipon. Pagi Pak Eko. Pak Eko kelihatan kinclong ya Selamat Pak pagi Ronald. Pak Daniel. Erik. Pak Selamat Eko pagi, kinclong Pak hari ini, Eko. Pak Daniel ya. Iya, kelihatan Selamat kinclong pagi ya Pak Bu Eko. Ana. Kok bersinar ya, Pak ya? Bersinar. Selamat pagi Pak Selamat Paulus. pagi Bu Penda, Pak Erik. Ya. Lama nggak dengar suaranya Pak Eko ini. Iya, dia Apalagi itu minum Pak kopi. sedikit berbicara banyak mendengar Pak Eko loh Pak. Iya, jadi orang bijak kelihatannya ini. Kelihatannya Pak, itu sangat bijak itu Pak. Karena sudah diajari Bu Yani kok Pak Daniel. Oh iya, Iya. kita pengen dengar kapan-kapan Pak Eko syair gitu loh. Pantun. Oke, Pak. Cakep. Berpantun Itu ya, Pak gitu Daniel. loh. Akhirnya Natalan Pak, tanggal 25 Pak. Open Bagaimana house. cara merayu Bu Yani dulu gitu loh. Pantun pastinya Pak. Itu ya. Ya, yuk, Yuk. yel yuk. Ayo. Ayo pada. Open kamera semua yuk. Ini enggak nyapa Pak Erik ta? Pak Erik lagi itu Bu, lagi di tempat lain kayaknya kalau tak lihat backgroundnya Hostnya itu. harus ngapa lah. Tugasnya host itu. Enggak, aku gak nyapa Pak Erik wis mari nyapa terus-terusan. Pak Dek iku blab 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 blab. On off kayak motor terusan. Ivan nggak melok dah besok. Oh, besok mau ke Malang Pak sama keluarga. Yuk. Keluarga saat teduh. Be strong the Lord. Be strong in the Lord. Happy on Keep fire. on praying. Terima kasih. Mari kita berdoa penutup. Saya bisa minta tolong Bu Ana ini. Bu Ana. Itu Bu Ana. Minta tolong didoakan dulu Pak Eko tadi WA. Apa? Pak Erik. DM ya. Oke. Pak Erik WA. Ya, silakan Bu Ana. Ya. Tuhan, Kau satukan kami. Melayani di dalam doa sama lain. Kiranya Engkau berkati semua kami pikir Tuhan. Engkau berkati. Besok untuk ke Pak ini. Surabaya Engkau berikan kesehatan. Tiba apa? Bapak, Kau campur tangan untuk acara Christmas Drive, Tuhan. Engkau berikan kelancaran, Kau berikan cuaca yang baik, Tuhan. Bahkan semua yang akan hadir nanti, Tuhan. Kau berikan kesehatan, bahkan perlindungan-Mu dimanapun, dari manapun, Tuhan. Mereka berangkat, Engkau sendiri yang campur tangan sehingga perjalanannya semuanya berjalan dengan lancar, Tuhan. Sehingga kami bisa merayakan Tuhan bersama-sama tanpa kurangan suatu apapun. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan, anak Sean, anak Abel ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau campur tangan Tuhan, Kau berikan pemulihan demi pemulihan untuk kedua anak ini. Bahkan Kau sendiri yang akan memberikan tulang-tulang yang kuat Tuhan. Sehingga Tuhan anak ini akan menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk Pak Teguh Tuhan, yang kemarin kami dengar sudah ada donor, kiranya Engkau Allah sendiri yang campur tangan, Engkau Allah sendiri yang
memberikan yang terbaik untuk kondisi Pak Teguh Tuhan, sehingga semua tes-tes yang dijalaninya bisa berjalan lancar tanpa halangan dan rintangan apapun. Kami juga berdoa untuk saudari kami Siska Tuhan, kiranya Engkau campur tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Sakit apapun Tuhan, di dalam Yesus, Engkau Allah yang sanggup menjamah dan menyembuhkannya. Kau juga berkati Pak Yusuf Tuhan, pelayanannya yang jauh di sana Tuhan, kiranya Bapak Engkau sertai, bahkan Kau sendiri yang campur sehingga Pak Yusuf bisa kembali ke Surabaya, tidak kurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya Tuhan yang hadir pagi hari ini, baik yang belum hadir, Engkau Allah yang sangat Tuhan, sehingga Tuhan semua keluarga saat teduh ini Tuhan, semakin hari akan mempunyai kerinduan Tuhan, untuk setiap pagi, untuk berjumpa denganmu, beribadah bersama-sama dalam ruang saat teduh ini Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan Tuhan segala aktivitas dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Engkau yang memberkati segala aktivitas kami, Engkau memberikan perlindungan kepada kami semua, bahkan kesehatan yang berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan dan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, thank Terima you kasih, Bu terima Ana doanya. kasih. Ya, Sampai thank ketemu you. besok Terima di tempat kasih. coplosan Tuhan ya. Yesus memberkati Ya, semuanya. sampai ketemu Jangan besok. lupa nyoblos ya. Thank you Ya, semua. Pak Ya. Yusuf. Bu Ivon ya. Bu Terima Ivon kasih. coblos. Tuhan Yesus Nyoblos. memberkati. Ya, yang penting nyoblos nomor telu. Nomor Thank you. apa Pak Yusuf? Jangan lupa Jawa Timur bikin bersih. Ya, biar Jawa Timur bersih-bersih. Thank you. Halo. Yang